status reservasi, jenis pembayaran, dan metode pembayaran. Jadi yang pertama status reservasi terbagi menjadi 3, yaitu confirm, yaitu status reservasi yang sudah diterima atau ditindaklanjuti oleh petugas reservasi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Andika Sumuri yang selalu konsisten menyampaikan materi pelajaran perhotelan dan pariwisata. Untuk kali ini saya akan mengajarkan ke kelas, yaitu tentang jenis status reservasi, jenis pembayaran, dan metode. Metode pembayaran. Jadi kalau status reservation itu ada status confirm, ada status waiting list, ada status juga reject. Ya, dimana kalau status confirm itu status pemesanan kamar yang sudah diterima dan di follow up oleh pihak hotel atau reservation. Lantas kalau waiting list itu status reservasi yang notabene belum bisa diterima sepenuhnya karena dalam kondisi daftar tunggu, di mana hotel rata-rata mengalami high occupancy atau juga penuh ya. Lantas reject, kalau reject itu pemesanan kamar yang ditolak oleh petugas reservation dikarenakan hotelnya sudah fully book ya. Lantas jenis pembayarannya itu ada juga visa, kartu kredit maksudnya. Ya, jenis pembayaran hotel itu ada kartu kredit, di mana kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank yang bisa digunakan sebagai jaminan pembayaran. Ya, kartu kredit itu ya ada Visa, ada Mastercard, ada JCB, ada Diner Club, ada Amex gitu jenisnya. Lantas kemudian juga ada voucher. Voucher itu tanda bukti pembayaran yang dilakukan oleh travel agent. Ya, jadi bisa nginep, kita bayarnya lewat travel agent bisa. Lantas juga ada guarantee letter, itu surat yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai jaminan pembayaran juga bisa. Lantas travel check juga ada. Kalau dulu itu ada travel check, yaitu surat yang dikeluarkan oleh bank yang bisa diuangkan. Nah, itu travel check. Lantas kalau metode pembayaran itu ada personal account, di mana seluruh transaksi selama menginap di hotel ditanggung sendiri. Terus company account, di mana transaksi pembayaran ditanggung oleh perusahaan, dan juga travel account, di mana tamu kalau menginap transaksinya ditanggung oleh travel agent. Itu adalah yang nanti akan saya sampaikan ke kelas. Nah, biasa kalau saya menyampaikan ke kelas harus diterima dan bisa dipresentasikan sendiri-sendiri oleh murid saya. Yuk kita ke kelas. status reservasi, jenis pembayaran, dan metode pembayaran. Jadi yang pertama status reservasi terbagi menjadi 3, yaitu confirm, yaitu status reservasi yang sudah diterima atau ditindaklanjuti oleh petugas reservasi. Ditindaklanjuti dalam artian lain, pihak petugas reservasi sudah memberikan confirmation number. Terus ada waiting list, yaitu status reservasi. Coba agak pelan-pelan saja. Ini jadi nggak kayak kali yang banjir ya. Slow aja, slow. Terus yang kedua ada waiting list, yaitu status reservasi yang dimasukkan ke dalam daftar tunggu. Kenapa bisa dimasukkan ke daftar tunggu? Karena hotel mengalami high season atau peak season. Yang ketiga ada reject, yaitu status reservasi yang ditolak. Nah, kenapa bisa terjadi ditolak? Karena hotel mengalami full book atau overbooking. Terus ada apa yang dimasuk full book atau overbooking? Full book itu kamarnya penuh, semua kamar terisi penuh. Kalau overbook itu pemesanan yang melebihi dari kapasitas kamar yang tersedia. Terus ada jenis pembayaran itu ada 5. Yang pertama cash, credit card, voucher, guarantee letter, dan travel check. Cash itu uang yang berbentuk kertas maupun logam yang currency atau kursnya sudah disetujui oleh pihak perusahaan. Terus ada credit card adalah kartu yang
dikeluarkan oleh bank sebagai alat pembayaran. Nah, ini ada jenis-jenisnya, ada Visa, Mastercard, GCB ya Pak, GCB, Dinarcode, dan Amex. Oke. Terus yang ketiga ada voucher, ini tanda terima pembayaran yang dikeluarkan oleh travel agent. Terus yang keempat ada barang letter, surat yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan sebagai alat pembayaran. Dan yang terakhir ada travel check, surat yang dikeluarkan oleh bank yang bisa diuangkan atau dicairkan. Terus yang terakhir ada metode pembayaran. Metode pembayaran sendiri terbagi menjadi 3, yaitu PA, CA, dan TA. PA sendiri adalah personal account, yaitu semua jenis transaksi ditanggung oleh individu atau sendiri. Terus ada CA company account, semua transaksi yang ditanggung oleh perusahaan atau company. Nah, CA tersendiri itu terbagi menjadi RO, room only, jadi perusahaan hanya bertanggung jawab atas pembayaran kamar. Yang kedua juga ada room only plus breakfast, jadi perusahaan menanggung pembayaran kamar dan sarapan pagi. Atau bisa juga perusahaan menanggung semua jenis pembayaran atau transaksi yang dilakukan tamu di selama menginap atau all in. Dan yang terakhir ada TA, travel account, jadi semua jenis transaksi yang ditanggung-jawabi oleh travel agent atau biro perjalanan. Sekian dari presentasi saya. Oke. Nah, oke, bagus. Ini artinya kalian sudah bisa mendefinisikan ya metode pembayaran juga jenis pembayarannya. Oke, next. Men. Karisma. Adit. Sultan. Ya, Sultan, please. Oke, please. And now Sultan. Ya, supaya ini kayaknya hampir semua ini sekarang sudah memahami. Tadi belum, sekarang sudah mulai memahami semua. Tadinya belum loh. Tapi sudah dipaksa untuk. Bagi saya lebih bagus belajar begini aja, jangan banyak-banyak catatan, capek. Oke, silakan Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan status reservation, jenis pembayaran dan metode pembayaran. Status reservation dibagi menjadi 3, yaitu confirmed dan waiting list dan reject. Confirmed itu daftar kamar yang disetujui oleh petugas. Oke, kita sholat bareng. Oke. Giginya gimana? Giginya aman. Yang disuntik namanya giginya. Sakit nggak? Nah, tadi anak-anak sudah bisa menerima, dan contoh tadi si Kesa dan si Sultan itu mempresentasikan mewakili yang lain, dan yang lain juga sudah bisa. Saya pikir ini saja dulu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.